Bikin game kayak Taps, nggak bisa ya? Cupu. Lo tahu komenan kayak gini? Komenan kayak gini? Anjir. Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo, dan pada video hari ini gue bakalan ngebuat game Taps. Tapi karena si Andi udah bikin game Taps KW duluan, karena gue nggak enak, ya udah gue tanya dulu aja ke dia, boleh nggak gue bikin game Taps KW juga? Oh Indi, ayo, gue boleh bikin game Taps KW juga nggak? Ya, tapi kan gue udah bikin duluan, nanti kalau nggak bisa ya? Udah deh, boleh. Nah, jadi pertama gue langsung mulai aja dengan pembuatan tirennya. Nah, di tiren ini kita bisa bikin tekstur kayak di gambar-gambar gitu. Terus di tiren ini kita juga bisa kasih dia kayak efek pegunungan gitu dengan cara ya tinggal dinaik-naikin doang nih tirennya. Dan boom, ini adalah tiren gue buat sementara. Tapi gue rasa ini masih rada kosong gitu ya. Jadi gue tambahin tiren ini dengan pepohonan gini. Terus ada kayak kayu-kayuan dan juga ada jamur-jamurannya juga. Dan boom, ini adalah hasil finalnya. Karena tiren gue udah jadi, yaudah deh, gue sekalian aja bagusin lagi tirennya ini. Buat mekanik gamenya nanti aja. Hehehe. Jadi yaudah, gue mulai dengan langit defaultnya ini. Gue jadiin dia kayak gini. Terus gue juga tambahin Unity Particle System buat daun-daunan efek jatuh-jatuh kayak gini. Abis itu gue juga masukin kayak efek dust-dust kayak gitu, biar nggak kosong-kosong amat fieldnya. Dan juga efek kayak matahari gitu. Terus gue juga nambahin bebatuan di sini. Dan boom, ini adalah hasil setelah gue pakaiin Unity Particle Systemnya. Ya menurut gue ini udah cukup bagus lah. Nanti gue bisa taruh pasukan-pasukan gue di sini dan di sini buat musuhnya gitu. Jadi gue rasa ini udah oke. Oh ya BTW, kalau misalnya kalian mau, kalian juga bisa nyalain shadownya. Nah mungkin nanti gue bakalan kasih settingannya aja nih, mau nyalain shadow atau enggak. Karena kalau misalkan nyalain shadow, gamenya bakalan jadi lebih berat. Jadi tergantung HP kalian aja ya. Oh ya BTW, ini platformnya di mobile ya. Ya udah, karena tirennya udah oke, sekarang gue bakalan masuk ke mekanik gamenya. Dan lu pasti semua tau lah, di game Taps itu karakternya itu letoy-letoy, atau gue lebih sukanya itu sebutnya sebagai ragdoll. Dan lu tahu kan siapa master pembuat game letoy-letoy atau game ragdoll ini? Ya maksud gue lu bisa lihat dari gamenya lah. Dari game Bungie Fight 1, Bungie Fight 2, terus game online bola-bolaan, terus game online Fall Guys, dan juga yang terakhir Attack from Titan. Yang semuanya itu adalah game letoy-letoy dan game ragdoll. Jadi gue rasa ini bakalan sangat EZ sih. Meanwhile, Lah, astaga. Please, 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 please. Tuhan Yesus. What the fuck? Ya karena ngebug terus, akhirnya gue mutusin buat lihat di YouTube gimana caranya ngebuat karakter ragdoll yang kayak di game Taps itu. Dan akhirnya setelah gue coba-coba, boom, sekarang karakter gue dia udah seimbang dan dia juga udah nggak jatuh-jatuh kayak tadi. Nah sekarang gue mau bikin karakter gue itu biar dia bisa jalan. Buat bikin karakter ini jalan, ya simpelnya itu kita butuh animasi. Tapi karena gue bukan animator yang baik, ya udah jadinya gue ambil aja animasi dari Mixamo. Setelah animasinya itu gue masukin ke karakter gue, ya udah oke sih, dia udah jalan. Cuman masalahnya itu ini bukan ragdoll. Ya ini cuman kayak karakter gue masukin animasi kayak di game-game biasa gitu. Jadi gimana caranya biar gue bisa ngubah ini jadi karakter ragdoll? Gampangnya itu adalah gue bikin dua karakter kayak gini. Satu dia yang ragdoll, satu lagi dia yang cuman ada animasi jalan kayak gini. Nah di animasi jalan ini kan kayak ada rotasinya kan. Kayak tangan ini bergerak berarti rotasinya berubah-berubah dong. Yang kakinya juga bergerak berarti ada rotasi di kakinya yang berubah-berubah dong. Yaudah gue tinggal suruh aja si ragdoll ini rotasinya itu ngikutin sama persis kayak si animasi yang ada di sini. Dan dengan begitu, boom, sekarang gue punya karakter ragdoll yang udah bisa jalan kayak gini. Nah, kalau di game ya, kan nggak mungkin ada dua kayak ginian nih. Jadi, yang ngatur animasi ini, gue masukin ke dalam tanah. Dan jadinya sekarang kalau di game ya, dia bakalan kayak gini. Karena buat playernya gue rasa udah cukup, sekarang gue nambahin, boom, kayak ada UI buat masukin karakter lu. Dan yang karakternya tadi itu gue kasih nama Noob Swordman. Ya, karena dia pakai pedang dan dia karakter utama, berarti dia noob, logic.
Oke, jadi di Noob Shortcut ini gue udah bikin dia kalau misalkan kita klik ini maka bakal muncul grid dan kita bisa mencet-mencet aja nih gridnya mau taruh di mana. Ya sedikit beda kayak di versi tabs aslinya ya, karena di tabs aslinya itu nggak ada gridnya gini. Ya buat kadar buat bedain aja sih biar nggak sama-sama banget. Dan di sini gue juga udah set dia biar dia itu cuma bisa munculin satu doang nih di tiap gridnya. Kalau kalian mencet gridnya lagi maka karakter lu bakalan hilang. Jadi ini bener-bener cuma bisa di satu grid doang. Nah, walaupun sistem buat nge-spawnnya ini udah bener, sebenarnya itu gue masih punya satu masalah. Nih, karakter ini memang dia udah bisa jalan, tapi jalannya itu nggak jelas. Kadang maju, kadang mundur, kadang nggak jalan sama sekali bahkan. Jalan di tempat doang, dan jalan itu lama banget. Jadi, gue nggak bisa manfaatin dari animasi ragdoll-nya doang buat jalan. Jadi, yaudah deh, gue bikin script yang maksa dia buat dia itu bisa jalan ke arah targetnya. Di sini gue udah ada target ya. Nah, dia bakalan jalan ke arah targetnya. Tapi tetap aja ada satu masalah di sini. Lihat ya. Kalau misalkan ini gue pindahin, dummy-nya ini gue pindahin ke belakang mereka. Nah, mereka itu memang bisa jalan, tapi jalannya mundur. Karena ya gue nggak bisa ngatur rotasinya. Dan percayalah, ngatur rotasi itu yang bikin kepala lu itu paling puyeng. Ya karena lu bermain sama angle, lu bermain sama map F atan, map H rect to deck. Apa ini? Percayalah lu nggak akan mau main-main sama mereka. Karena sekalinya lu salah, lu lihat apa yang terjadi. Fuck! Holy shit. What the fuck? Tuhan Yesus. Kenapa dia tiduran anjing? Bahkan di saat gue kira rotationnya itu udah bener kayak gini, ternyata gue masih salah. Karena tapi ternyata yang perlu gue lakuin itu adalah gue cukup nambahin nilai negatif di sini dan boom, rotationnya udah bener semua. Cuman nambahin nilai negatif kayak gitu doang, gue astaga. Yaudah, karena rotasinya udah bener, sekarang gue mau bikin dia bisa nyerang karena dia punya pedang. Iya, maaf, ini dia punya pedang. Buat animasi pedangnya sama kayak animasi jalan, gue tetap ambil di Mixamo karena gue nggak bisa animasi. Setelah gue ngelakuin sama persis sama yang tadi gue lakuin kayak buat jalannya, sekarang player gue, boom, dia udah bisa nyerang. Iya, walaupun tolol. Tapi bodo amat. Di sini gue juga udah bikin script dimana dia bakalan pertama itu jalan dulu nih ke arah target dia. Nah, pas dia udah nyampe ke target dia, baru deh dia bakal nyerang-nyerangin kayak gini. Tapi menurut gue ini masih kurang sih, karena kayak nggak ada impact kayak gitu loh pas dia nyerangnya. Jadi, gue udah bikin Unity Particle System yang efeknya itu kayak gitu. Jadi dia bakalan ngehitin kayak gitu. Dan menurut gue ini jadi lebih bagus sih daripada sebelumnya. Jadi lebih berimpact aja gitu. Dan dengan begitu, selesai deh mekanik awal buat game tabs gue ini. Jadi pertama gue bisa nge-spawn kayak gini. Gue spawn di sini sama gue spawn di sini. Terus kalau gue pencet OK, habis itu gue pencet tab. Nah, dia bakalan kayak gini, bakal ngincer yang paling deketnya. Ya, tapi di sini gue belum ada enemy ya. Jadi masih dummy-dummyan semua kayak gini. Ya, di next video gue baru bakalan tambahin nanti ada enemy-enemynya. Jadi, yaudah guys, thank you banget yang udah nonton sampai sini. Special thanks banget buat Andi Lukito yang udah ngasih ilmunya dalam pembuatan game tabs ini. Gue banyak nanya sama dia. Jadi, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa tinggalin like. Biar gue tahu kalian suka sama video ini dan gue bakalan bikinin sampai selesai. Jadi, yaudah guys, thank you banget yang udah nonton. See you guys in the next video and goodbye, my good people. Bye-bye.